فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Untuk setorannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang saja hadis yang baru halaman 280, disimak halaman 280. Kita akan baca hadis yang baru halaman 280. Hadis yang berisikan tentang 5 kekhususan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini pernah antum hafalkan dulu kalau tidak salah. Paham ya? Atau pernah antum lewatin dulu kalau enggak salah. Jadi paham ya? Sehingga tidak asing lagi dan mudah dihafal. Kita artikan. Kita baca dulu, perhatikan baik-baik. Simak ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala al-muallif rahimahullah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Artinya disimak baik-baik. Aku diberi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dari kalangan nabi-nabi sebelumku. Yang enggak tahu artinya diartikan. Aku diberi 5 perkara. Waktu itu aku diberi artinya. Aku diberi 5 perkara lam yu'tahunna, yang 5 perkara tersebut belum pernah diberikan kepada mereka-mereka ahadun seorang pun minal anbiya dari kalangan para nabi qabli sebelumku. Paham ya? Apa itu 5 perkara? Pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan dengan dibikin takutnya musuh sebulan sebelum apa? Sebelum peperangan. Artinya gitu. Paham? Masiratu syahrin itu jarak sebulan, itu maksudnya sebulan sebelum peperangan udah takut musuhnya. Paham? Yang pertama apa? Yang pertama diberi pertolongan dengan apa? Dibikinnya musuh itu takut sebulan sebelum peperangan. Paham? Yang pertama, ingat-ingat. Nusirtu birru'bi. Aku dikasih pertolongan birru'bi, dengan rasa takut. Siapa itu? Para musuh masirata syahrin, sebulan sebelum peperangan. Udah takut duluan. Berarti kan ini kan pertolongan. Biasanya kalau orang takut itu kalau ada perang, baru mau perang udah takut. Ini sebulan sebelum perang udah takut mereka. Masya Allah. Yang kedua, nanti kalau tanya bisa jawab loh ya. Yang kedua, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, dan bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan bersuci, dan untuk bersuci. Apaan? Bumi ini mencakup tanah. Paham ya? Jadi kapanpun antum di sawah kok ternyata enggak ada masjid, datang waktu sholat, paham ya? Antum wudu langsung sholat di sawah, sah atau tidak? Sah. Paham? Nah, kemudian antum tayamum, debu atau bukan? Dengan debu, sah. Jadi pahami? Nah, antum lihat ini. Wa ju'ilat lil ardu, dan bumi dijadikan liya untukku masjidan wa tahura, sebagai masjid dan apa? Tahura, untuk bersuci. Paham? Nah, masjid sebagai tempat sholat, tahur suci. Paham? Itu yang kedua. Jadi termasuk kekhususan yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Yang pertama apa tadi? Musuh dibikin takut sebulan sebelum terjadi peperangan. Yang kedua, bumi dijadikan apa? Suci dan sebagai masjid untuk Rasulullah SAW dan umatnya. Yang ketiga, atau lanjutannya dulu, fa ayyuma rajulin adrakatus shalah falyusalli. Maka seorang manapun menjumpai waktu sholat, maka sholatlah. Dia lagi di ladang, di kebun sawit misalkan, masjid enggak ada, mushola pun jauh, datang waktu sholat, paham ya? Kemudian dia wudu, sholat di ladang sawit, sah. Jadi pahami? Dan pahami ya? Sholat di ladang sawit sah. Paham? Karena apa? Karena secara umum bumi yang ada ini semuanya suci. Semuanya apa? Semuanya suci. Yang ketiga, wa uhillat li al-maghanim wa lam tahilla li ahadin qabli.
dan dihalalkan untukku ghanimah yang tidak halal untuk seorang pun sebelumku. Ini termasuk kekhususan. Dikondisikan ini. Nanti kalau udah selesai 5 itu harus diulangi. Yang ketiga, dihalalkan apa? Ghanimah untuk Rasulullah SAW dan umatnya yang tidak halal untuk umat-umat sebelumnya. Nah, pertanyaannya, dulu ketika umat-umat sebelum umat Rasulullah SAW ketika perang dapat harta rampasan perang itu kemana? Iqbal. Karena ghanimah khusus kan, ghanimah harta rampasan perang khusus diperbolehkan untuk diambil untuk Muhammad SAW dan umatnya, ya kan? Kalau zaman dahulu bagaimana? Dikumpulkan di lapangan, kemudian datang api dari langit. Allah telah mengutus api dari langit, langsung apa? Terbakar langsung, diambil langsung, terbakar. Paham ya? Itu dulu. Kalau ternyata ada yang nyimpan, istilahnya ngambil sebelum diambil, ada yang menyembunyikan, nanti nggak mau makan apinya. Paham ya? Sampai dikumpulkan semuanya, baru apa? Dilahap oleh api tadi. Kisahnya atau dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kisahnya. Paham ya? Jadi ada yang menyembunyikan waktu itu sebesar kepala sapi kalau tidak salah itu emas. Paham ya? Nah kemudian nggak mau makan apinya. Begitu dikumpulin semua manusia yang ada di situ, akhirnya ada yang ngaku, dikumpulin sempurna semuanya, nggak ada yang nyuri, nah baru dimakan api. Itu dulu ya. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW dihalalkan makan apa? Ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang yang didapatkan setelah peperangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Harta rampasan perang yang didapatkan apa? Melalui peperangan. Mafhum? Kalau harta rampasan perang tanpa adanya peperangan namanya apa? Yang jelas ngomongnya, kalau ragu-ragu terang jelas. Namanya apa? Fai'un. Namanya fai'un. Fai'un itu harta rampasan perang tanpa adanya peperangan. Baru di ultimatum. Pada hari Ahad nanti kaum muslimin akan menyerang kampung sebelah orang kufar yang mendolimi kaum muslimin. Nah, baru dengar kabar itu langsung lari semua mereka. Lari semuanya, tunggang langgang, kocar-kacir, semua tinggalkan Avanza, ditinggalkan Alphard, ditinggalkan Pajero, tinggalkan semua harta kekayaan tinggal itu. Lari semuanya. Paham ya? Ini kita pakai contoh zaman sekarang loh ya. Zaman sekarang kan itu adanya kan, mungkin mobil, motor ya kan. Nah, lari mereka. Nah, kita masuk ke situ, kaum muslimin masuk ke kampung udah enggak ada orang lagi. Harta itu namanya apa? Fai'un. Harta rampasan perang tanpa adanya peperangan. Kalau harta rampasan perang yang dihasilkan satu lawan satu, namanya apa? Akh Zaki, ingat enggak? Namanya apa? Akh Nazril, ingat enggak? Namanya apa? Akh Hizam, ingat enggak? Salabun. Nah, man qatala qatilan falahu salabuh. Atau semakna nih, barang siapa yang bunuh musuh yang dibunuh dalam peperangan tersebut, nah musuh orang kafir misalkan dibunuh, ternyata dia bawa harta kekayaan situ, maka hartanya milik si pembunuh. Namanya apa? Salabun. Namanya salabun. Harta peperangan yang dihasilkan satu lawan satu. Ketika perang berkecamuk, perhatikan, perang berkecamuk ya kan, akhirnya baku hantam, bunuh-bunuh di situ, orang kufar ada yang lari masuk ke gang. Dikejar sama Pak Mahmud. Itu jihad Pak Mahmud itu. Oke. Kejar. Wah, ternyata di gang itu langsung baku hantam satu lawan satu. Begitu tebas patah lehernya. Paham ya? Ternyata orang kafir ini di kantongnya ada emas 1 kilo. Paham ya? Atau ada harta kekayaan lah, AK atau apa itu ya. Nah, itu milik yang membunuh tadi. Dipahami? Nah, itu contoh yang paling mudahnya itu ada. Kalau anak pakai contoh yang sulit nanti bingung, itu yang mudah aja. Paham ya? Itu tadi. Jadi ada 3 istilah. Ghanimatun, fai'un, salabun. Dihafalkan itu ya. 6. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kekhususan yang keempat, wa'utitus syafa'ah, dan aku diberi syafaat.
Syafaat apa ini yang khusus hanya milik Rasulullah SAW? Syafaat apa namanya? Usama, yang waktu itu orang-orang sedang berdiri di mauqif di padang mahsyar, panasnya luar biasa, ngeri sekali. Didekatkan matahari sejarak 1 mil, kurang lebih 1,5 kilo itu. Ada yang keringatnya sampai menenggelamkan mereka, ada yang keringat sampai tengkuknya, ada yang sampai di betisnya. Paham ya? Semuanya berharap agar diselamatkan, dituntaskan, disegerakan keputusan dan urusannya. Nah, disitulah berbondong-bondong umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad SAW apa? Berbondong-bondong nyari syafaat. Datang kepada Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh. Akhirnya datanglah kepada Nabi Muhammad SAW. Belilah pemilik syafaatnya. Ayo. Ingat atau belum? Atau sudah dapat bisikan? Ingat belum? Belum? Ayo Muhammad Ridho, syafaat apa itu yang khusus diberikan hanya untuk Rasulullah SAW? Asy-syafaatul udma, syafaat yang paling besar untuk ahli mauqif. Semua para nabi mengatakan lastulaha, lastulaha, lastulaha. Aku bukan pemiliknya. Begitu datang kepada Rasulullah SAW, beliau langsung sujud, ya kan? Sujud, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa. Akhirnya Allah Taala mengatakan, ya Muhammad, irfa ra'sak, sal tu'ta, wa qul yusma' isfa' syafa'. Lihat itu. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Berkatalah niscaya kamu akan didengar. Kemudian mintalah kamu akan diberi. Mintalah syafaat kamu akan diberi syafaat. Nah, itulah kejadiannya. Akhirnya disitulah diberi syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui siapa tadi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Analaha. Akulah pemiliknya. Namanya apa tadi namanya? Asy-syafaatul uzma. Yang kedua, syafaat apa yang khusus dimiliki oleh Rasulullah SAW selain ini? Kalau yang ingat insya Allah bisa jawab. Antum? Apa? Syafaat yang diberikan kepada Abu Thalib. Syafaat itu apa itu? Apa? Syafaat untuk memperingan adab, bukan mengentaskan. Ingat-ingat, bedakan ya. Bukan mengentaskan dari siksaan neraka. Kenapa? Karena Abu Thalib kekal di neraka. Hanya saja mendapatkan apa? Syafaat sehingga adabnya ringan. Ringannya bagaimana? Zaki, ngeri enggak ringannya itu? Apa? Adab yang paling ringan di neraka yang diberikan kepada Abu Thalib apa itu? Hingga apa? Naam. Paham ya? Yaghli dimaghu, hingga otaknya mendidih. Berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Paham? Itu kisahnya masyhurah, ma'rufah. Nah, barakallahu fiik, itu syafaat yang diberikan untuk siapa? Pamannya Rasulullah SAW, syafaat li takhfif. Naam. Yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Masyaallah. Fi riwayat muslimin ila kulli ahmar wa aswad. Ana artikan yang kelima, kalau misalkan bisa nulis faedah nulis ya, karena bagus ini. Yang kelima apa? Dahulu Nabi itu diutus untuk kaumnya secara khusus. Sedangkan aku diutus untuk semua manusia. Beda apa sama? Beda. Kalau nabi-nabi sebelumnya dulu khusus. Nabi fulan untuk kaum tertentu, ya kan? Nabi Nuh untuk kaumnya, ya kan? Nabi Hud untuk kaumnya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW untuk semuanya, seluruh dunia. Indonesia ini termasuk. Cuman dulu namanya Indonesia atau bukan Allah alam gitu loh. Paham ya? Indonesia ini tanah air kita ini termasuk juga. Cuman dulu namanya mungkin bukan Indonesia gitu loh. Ini seluruh dunia pokoknya. Umum semuanya. Nah, kalau nabi-nabi sebelumnya dulu apa? Khusus untuk kaum-kaum tertentu. Kaum Ad, Samud, ya kan? Nah, bisa dipahami ya?
Nah, bisa dipahami ya? Ingat-ingat. Disebutkan fi riwayat Muslimin, riwayat Muslim, diutus kepada ila kulli ahmarin wa aswad. Diutus kepada semua orang yang berkulit merah dan kulit hitam. Paham ya? Ahmad aswad itu maksudnya orang yang semua perbedaan ras masuk semuanya. Ras itu warna kulit. Paham ya? Perbedaan apa? Warna kulit, perbedaan suku semuanya masuk. Yang ajamnya, orang Arabnya, yang kulit hitam putih, yang coklat, yang putih, yang hitam, yang blondeng-blondeng misalkan, semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, seperti itu. Mafhum? Ini 5 perkara yang diberikan untuk Rasulullah SAW, enggak diberikan untuk nabi-nabi sebelumnya. Pertama, apa? Anda udah bilang apa tadi? Kondisikan. Yang pertama, apa yang jelas? Yang pertama, ingat yang pertama, musuh dibikin takut oleh Allah Ta'ala sebulan sebelum terjadinya peperangan, itu paling ringkasnya. Itu pertama. Kedua, Mas, apa? Bumi apa? Dijadikan apa? Masjid dan juga suci. Paham ya? Bumi dijadikan untuk Rasulullah SAW sebagai masjid dan juga apa? Suci masjid. Bumi tersebut, paham? Satu tayamum, satu sholat, paham ya? Nah, bahkan sholat di kandang kambing aja boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Yang enggak dibolehkan tuh kandang apa? Unta. Paham ya? Marabidil ghanam itu boleh. Kalau marabidil ibil enggak boleh. Mafhum? Ayo. Yang ketiga. Santai, paniknya main santai aja. Yang ketiga apa, Mas? Syafaat. Antum urutkan enggak itu? Atau memang itu? Apa? Apa itu namanya? Dihalalkan ghanimah untuk Rasulullah SAW dan umatnya. Ghanimah itu apa, Nazril? Definisinya. Apa itu ghanimah? Yang paling ringkas saja sebutkan. Apa itu ghanimah? Kan sering dengar ghanimah. Ya kaum, ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang yang dihasilkan dengan peperangan. Kemudian yang keempat, hafidh, diberi syafaat. Syafaat apa namanya tadi? Akhzaki, syafaatul udma, asy-syafaatul udma. Yang kelima, izam. Rasulullah SAW diutus untuk semua umat, semua manusia. Paham ya? Semua kalangan, yang ajam, yang Arab, yang berkulit hitam, kulit putih, berkulit coklat, semua masuk. Paham ya? Itu yang kelima. Dihafalkan ya? Naam. Kita ambil dikit aja potongan sampai bawah itu. Qala asy-syarihu asbahullah, Syekh Abdul Hamid Az-Zuquri asbahullah, hada haditsun azim. Ini hadis yang agung. Tadammana fadilatan li hadil ummah. Terkandung di dalamnya keutamaan untuk umat ini. Ala ghairiha, atas yang selainnya, minal umam, dari umat-umat sebelumnya. Haitsu imtanna Allah azza wa jalla, diartikan yang enggak tahu ya.
haitsu imtannallahu azza wa jalla 'alaihim bi fadaila jalilatin. Bi fadaila jalilatin. Cara baca pun antum perhatikan karena antum kan belajar nahwu. Jadi kalau anak salah ditegur. Salah ustaz bacanya gitu caranya. Masa bi fadaila. Anak bacanya bi fadaila jalilatin, masa benar itu San. Anak bacanya bi fadaila jalilatin, masa benar. Benar ya? Yang benar. Yang benar. Fadaila ini kan mafa'ilu. Mafa'ilu itu kalau majrur dengan apa tandanya? Fathah. Ba, ada ba enggak itu? Huruf jar bukan ba itu? Makanya bi fadaila. Bukan bi fadaili. Bi fadaila jalilatin, dengan keutamaan-keutamaan yang mulia. Mainkan situ nahwunya. Dan nahwu dimainkan situ nahwunya. Wa mumayyizatin jamilatin, dan juga Allah Ta'ala kasih karunia, imtana itu karunia. Kita Allah Ta'ala memberikan karunia kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan keutamaan-keutamaan yang mulia dan mumayyizat, keistimewaan. Mumayyizat itu keistimewaan. Keistimewaan jamilah yang indah dan bagus, yang tidak tahu artinya diartikan. Mumayyizat itu keistimewaan. Farafa'a anhum al-asar wal aghlal, maka Allah Subhanahu wa taala angkat dari mereka al-asar, apa satu kesulitan, wal aghlal, belenggu jahiliyah, belenggu kesesatan diangkat. Wa naqala al-afdaliyah min Bani Israil ilaihim, dan Allah Ta'ala memindahkan keutamaan tersebut dari Bani Israil kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Ya kan? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Dikasih kemuliaan. Bisa dipahami ya? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Bani Israil, udkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Dulu Bani Israil, wahai Bani Israil, ingatlah kalian terhadap nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Sesungguhnya aku melebihkan kalian atas makhluk yang ada di alam semesta ini. Dulu loh ya, Bani Israil awalnya dikasih keutamaan awalnya, tapi ngayel, nolak, bantah, bangkang, bandel. Paham ya? Ngayel, nolak, bantah, bangkang, bandel. Enggak mau menerima syariat, kufur nikmat, akhirnya sebagian mereka jadikan apa? Qiradatan dan apa? Khanazir, dijadikan menjadi apa? Kera dan babi, wal'iyadzubillah. Allahul musta'an. Kalau antum ingin merujuk dan melihat negara Yahudi sekarang, Israel itu negara Yahudi, dekat dengan Palestina, yang sekarang lagi perang dengan Palestina, itu negara Israel. Paham ya? Nah, negara Yahud, pasukan Dajjal di sana, pasukan Dajjal. Paham ya? Nah, pasukan Dajjal paling banyak siapa? Orang Yahud kan? Nah, maksudnya pasukan Dajjal secara global itu paling banyak orang Yahud secara global ya. Nah, makanya ada cerita katanya di antara mereka sana nanam pohon gorkot. Orang Yahud mulai menanam pohon gorkot, malah ketahuan, ya kan? Yang pohon gorkot itu yang nggak mau bicara. Berarti kalau yang nggak bicara berarti di baliknya mungkin ada gitu loh. Kan semua pohon berbicara kan? Ketika orang Yahudi sembunyi di balik pohon itu kan, ada pohon yang nggak mau bicara, itu pohon gorkot. Bisa dipahami? Nah, Allahu musta'an. Jadi kalau antum tahu negara mana yang dominannya orang Yahud, negara mana nih? Israel. Negara Israel. Bisa dipahami ya? Naam. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Qala mufassirun ala alam zamanihim wa illa fa inna ummat Muhammadin sallallahu khairul umam. Perhatikan ini. Berkata ahli tafsir bahwasanya Bani Israil itu adalah diberi keutamaan atas apa? Alam semesta di zaman mereka waktu itu. Perhatikan ya. Di zaman waktu itu mereka lebih utama, paling utama. Wa illa, jika tidak demikian, fa inna ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul umam, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat. Kenapa demikian? Umat datang belakangan tapi nanti di hari kiamat yang terdepan, garda paling depan. Paham ya? Apa itu garda? Kata Garuda itu. Umat Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat dari kiamat garda paling depan. Apa itu garda? Posisi.
Garda. Kan ada kata Garuda itu. Lain lagi itu. Garda. Paham Pak? Dikit lagi. Garda. Berada di garda paling depan. Apa? Barisan. Barisan teman. Berada di barisan yang depan. Nahnul akhirun as-sabiquna yaumil qiyamah. Kita ini orang belakangan tapi dari kiamat yang paling depan. Paham ya? Nah, barakallahu fi seperti itu. Keutamaan Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Yang terakhir perhatikan. Qala Allah azza wa jalla wa ta'ala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas." Sungguh kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Wa qala Allah azza wa jalla, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikianlah kami jadikan kalian untuk umat pertengahan, ay adlan khiyara. Agar kalian menjadi saksi nanti atas manusia dan Rasul pun juga menjadi saksi untuk kalian. Syahidnya mana syahidnya barakallahu fiik? Umat Nabi Muhammad SAW sebaik-baik umat. Paham ya? Dan nanti ketika semuanya masuk ke surga dari kalangan manusia yang pertama kali dari kalangan Nabi yang masuk ke surga, Nabi siapa? Nabi Adam. Wah, jangan keliru. Yang pertama kali masuk ke surga dari kalangan Nabi dan Rasul siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari kalangan umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapakah pemegang kunci surga? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu yang sudah kita lewati semuanya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.